Ya pemirsa, hampir 4 bulan sudah 45,3 juta jiwa siswa di Indonesia belajar di rumah karena pandemi virus COVID-19. Kini pemerintah mulai membuka sejumlah sektor menuju tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Lalu seberapa siapkah dunia pendidikan di Jakarta menghadapi tatanan normal baru? Informasinya kami sajikan dalam laporan khas Vlogansa bersama Safinas Nasyar beberapa waktu lalu. Pemirsa, sudah hampir 3 bulan, 45,3 juta pelajar di seluruh Indonesia belajar di rumah akibat adanya pandemi COVID-19. Kini, pemerintah mencanangkan tatanan normal baru untuk seluruh sekolah di tengah pandemi. Kira-kira seberapa siapkah sekolah untuk kembali beraktivitas, khususnya sekolah yang berada di zona hijau? Protokol kesehatan apa yang akan diterapkan jika nantinya anak-anak kembali beraktivitas? Dan gimana ya tanggapan para orang tua murid? Kita cari tahu jawabannya. Wah, ada peraturan nih di sini wajib memakai masker. Jadi pakai masker dulu. Selamat pagi Ibu. Saya harus wajib pakai masker ya Bu, masuk ke wilayah sekolah. Oh iya. Berapa suhu tubuhnya? 36,7. Oke, saya izin masuk ya Ibu ya. Terima kasih. Area sekolah wajib pakai masker. Kemendikbud telah menyiapkan sejumlah skenario dalam menjalani tatanan normal baru ataupun new normal nantinya. Skenario pertama yaitu adalah skenario optimis, di mana sekolah akan kembali beraktivitas pada akhir bulan Juli atau awal Agustus. Skenario kedua adalah skenario pesimistis, di mana sekolah mungkin akan kembali dimulai jika pandemi COVID-19 sudah berakhir, kemungkinan pada akhir tahun 2020. Skenario ketiga adalah untuk mengubah awal tahun ajaran baru menjadi pada bulan Januari 2021. Dan yang terakhir adalah kegiatan belajar mengajar akan dilakukan secara daring, dikhususkan dan difokuskan kepada lokasi-lokasi dengan minim listrik ataupun jangkauan internet terbatas. Sementara itu, Dinas Pendidikan menerapkan skema belajar di sekolah yang diterapkan pada tahun ajaran 2020-2021. Skema pertama adalah sebagian sekolah dibuka dengan seluruh siswanya belajar di sekolah. Skema yang kedua adalah sebagian sekolah dibuka dengan sebagian siswanya belajar di rumah. Sementara yang terakhir adalah skema untuk membuka seluruh sekolah dengan sebagian siswanya belajar dari rumah. Sekarang kalau misalkan siswa-siswi mau duduk, udah ada markanya, cukup jauh ya. Jadi kita boleh duduknya di sini nggak boleh ditempatin. Keran cuci tangannya banyak nih, tuh. Nah, sekarang gue mau cuci tangan juga. Pustakaannya juga udah dikasih marka, jadi cuman boleh duduk di ini nih, matras-matras ini nih yang sudah ditandai. Dan ini adalah jarak, jadi kalau mau duduk di sebelah sini, terus satunya lagi di sebelah sana, di kotak yang warna satunya lagi. Pemirsa, kalau untuk kelasnya sendiri memang belum ada penyekatan ataupun pemisahan antar meja, jadi memang belum ada kegiatan tertentu ataupun protokol tertentu yang diterapkan di kelas. Untuk lebih lengkapnya, saya mau coba ngobrol langsung dengan Kepala Sekolah SDN 03 Menteng. Pasti kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta, yaitu kami melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, terus kalau anak itu masuk dipastikan cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Dan yang terpenting adalah mereka melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
secara rutin agar menjadi pembiasaan di sekolah ini. Iya, memang itu baru baru marka-marka ya Mbak ya. Bagaimana ketika nanti anak datang atau orang tua datang kita sudah menyiapkan. Tapi memang sampai saat ini juga kita belum tahu kapan akan dimulai ya, karena memang masih belum ada kebijakan dari pemerintah. Yang pasti ya kita ikuti kebijakan pemerintah. Nanti polanya seperti apa. Lalu kira-kira apa ya tanggapan orang tua murid tentang adanya wacana sekolah kembali dibuka, khususnya sekolah-sekolah yang berada di zona hijau? Kita cari tahu. Mengenai rencana pemerintah untuk buka kembali sekolahan di bulan Juli mendatang, terus terang saya nggak setuju, karena ini kan menyangkut kesehatan anak-anak kita ya. Jadi saya khawatir nanti anak-anak justru akan terkena COVID-19 di sekolahan. Karena kan mereka belum mengerti protokol kesehatan seperti apa, physical distancing itu seperti apa. Nah, di sekolah itu muridnya banyak. Guru juga nggak mungkin bisa mengontrol anak-anak satu persatu. Jadi nanti anak-anak tetap aja masih main bergerombol, main kesana kemari tanpa mengindahkan protokol kesehatan, harus physical distancing seperti apa. Aja saya nggak setuju banget kalau sekolah dibuka kembali. Kenapa? Jangan sampai perjuangan kita sia-sia. Kita sudah mengikuti anjuran pemerintah. Pemerintah bilang lockdown, kita sudah lockdown. Kita udah di rumah aja dari akhir Januari sampai sekarang. Kemarin saya lihat mall sudah dibuka. Ini gimana coba? Satu lagi, jangan paksakan anak masuk sekolah jika Anda belum yakin banget. Mengingat anak-anak yang terdampak pandemi cukup banyak. Jadi untuk saat ini saya lebih setuju anak-anak belajar secara online di rumah. Komisi 10 DPR meminta setiap sekolah untuk melakukan simulasi penerapan protokol kesehatan sebelum sekolah dibuka. Karena apa? Karena ini merupakan pertaruhan besar. Jika new normal ini akan diberlakukan, terutama di bulan Juli, catatan dari kami Komisi 10 bahwa keselamatan dan kesehatan lebih penting saat ini. Sehingga pemerintah harus sangat berhati-hati untuk menerapkan pembukaan sekolah baru di bulan Juli. Jadi apabila PSBB di daerah tersebut belum diangkat, maka sebaiknya tidak dilakukan pembukaan sekolah lagi. Nah, kami melihat bahwa setiap daerah memiliki zona yang berbeda-beda. Oleh karena itu, harus diperhatikan jika bulan Juli dibuka, maka mungkin yang memiliki zona hijau saja yang bisa dibuka kembali. Sementara untuk yang zona kuning, bahkan zona merah, itu masih belum bisa. Ya, bisa kita mulai? Sementara itu, Gubernur Jawa Barat memastikan belum akan kembali membuka sekolah sampai dengan kondisi COVID-19 di Indonesia betul-betul sudah pulih ataupun kondusif. Khusus untuk sekolah, itu belum boleh sama sekali walaupun sudah zona biru, karena kami akan meneliti lebih mendalam, karena jumlahnya jutaan. Ini anak-anak harus paling utama, kita utamakan keselamatannya. Sampai kami betul-betul yakin tidak ada ancaman luar biasa, baru wacana sekolah kembali itu mungkin di terakhir, tidak di sekarang. Memang pemirsa, sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dan pasti terkait bagaimana penerapan new normal di sekolah-sekolah. Meski demikian, sekolah-sekolah sudah berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan yang nantinya juga akan diterapkan ketika sekolah sudah kembali normal. Namun, bagi orang tua untuk terus dihimbau agar bisa menyiapkan new normal kit ketika nantinya anak-anak kembali ke sekolah. Di antaranya adalah dibekali selalu dengan masker, lalu membawa bekal dari rumah, memastikan anak-anak juga memiliki ketersediaan akan sabun, dan pastikan anak-anak mengerti dari resiko COVID-19 dan terus menjaga kebersihan. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Jemi Jasin, iNews melaporkan.